Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi bersama Papa dalam video pembelajaran IPA. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar tentang sistem peredaran darah. Maka dari itu, silakan persiapkan diri kalian sebelum kita masuk ke pembahasan inti hari ini ya. Siapkan buku paket dan juga buku catatan. Lalu mari kita berdoa dulu sebelum masuk ke materi intinya. Siap? Mari kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bissolihin. Amin. Oke, alhamdulillah berdoanya sudah selesai. Maka kita siap untuk masuk ke materi inti hari ini ya. Ingat, simak sampai selesai materinya supaya kalian paham dan tidak ada informasi yang terlewat. Kalau begitu langsung saja check it out. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas 3 hal ya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian kita juga akan membahas cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah manusia. Dan juga membahas tentang organ peredaran darah hewan. Oke. Yang pertama kita akan membahas gangguan pada peredaran darah manusia. Nah, seperti yang sudah Bapak sampaikan minggu kemarin, kita ini sebenarnya harus banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberi kesehatan, terutama pada sistem peredaran darah kita dan organ-organ peredaran darah kita. Kenapa? Karena ternyata organ peredaran darah kita juga bisa mengalami gangguan. Nah, gangguan ini dapat mengakibatkan fungsi peredaran darah kita terganggu. Kalau fungsi peredaran darah kita terganggu, maka itu dapat mempengaruhi kinerja dan juga kesehatan tubuh kita. Itu sangat berbahaya juga ya kalau dibiarkan. Nah, kira-kira ada apa saja ya gangguan kesehatan yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah kita? Kita bahas ya. Baik, yang pertama akan kita bahas di sini adalah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Ternyata jantung dan pembuluh darah kita juga bisa mengalami gangguan kesehatan. Nih, contohnya di sini yang pertama terjadi gangguan kesehatan pada pembuluh darah kita. Nih, gambar yang atas ini adalah gambar pembuluh darah yang normal. Di dalamnya ada ruangan untuk mengalirnya darah. Nah, ternyata pembuluh darah kita juga bisa mengalami gangguan, yaitu gangguan penyempitan di dinding bagian dalam. Penyempitan ini terjadi karena adanya timbunan lemak yang mengeras. Karena lemak juga dapat menempel di dinding pembuluh darah ya. Nah, karena adanya lemak yang menempel di dinding bagian dalam pembuluh darah, maka pembuluh darah kita yang asalnya ruangannya seperti ini akan menyempit dan menyebabkan aliran darah kita juga menjadi terhambat, sehingga kerja jantung menjadi berat dan akan meningkatkan tekanan darah, sehingga ada penyakit yang disebut dengan hipertensi. Hipertensi ini lebih dikenal di masyarakat dengan istilah tekanan darah tinggi ya. Tekanan darah tinggi ini disebabkan karena tadi penyempitan pembuluh darah yang disebabkan karena kita kelebihan lemak ya, sehingga menutupi dinding bagian dalam pembuluh darah. Itu menyebabkan tekanan darah kita menjadi tinggi. Ada juga hipotensi. Kalau hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Hipotensi ini adalah tekanan darah rendah.
tekanan darah rendah ini salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan. Ya, itu menyebabkan hipotensi. Nah, penyempitan pembuluh darah ini juga bisa menyebabkan atau berdampak berkepanjangan atau menjadi komplikasi. Kenapa? Karena dari penyempitan ini kita bisa mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan dari tekanan darah tinggi tersebut kita bisa juga mengalami yang namanya stroke. Stroke ini apa? Stroke ini merupakan penyakit yang disebabkan saat pembuluh darah di otak kita pecah atau tersumbat, sehingga otak tidak dapat mendapat asupan oksigen maupun nutrisi. Nah, kondisi stroke ini biasanya menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh dan menyebabkan kelumpuhan sampai terganggunya penglihatan dan pendengaran. Berbahaya sekali ya kalau sampai kita kelebihan lemak, dan lemak tersebut membuat penyempitan atau menempel di pembuluh darah di dindingnya yang bagian dalam. Oke. Nah, penyakit yang selanjutnya atau gangguan kesehatan yang selanjutnya dapat terjadi pada jantung kita, yaitu ada penyakit yang namanya jantung koroner, atau yang lebih sering dikenal di masyarakat sakit jantung. Nah, sakit jantung ini juga kurang lebih sama, karena pembuluh darah yang tersumbat oleh lemak. Jadi dinding bagian dalamnya tersumbat oleh lemak yang mengeras, sehingga menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung. Nah, di sini ada pembuluh darah pada jantung yang tersumbat ya. Saat darah tidak bisa mengalir ke jantung, fungsi jantung juga akan terganggu, dan yang paling parah bisa menyebabkan kematian ya. Penyakit jantung koroner ini cukup berbahaya ya. Baik, kita lanjutkan. Selain pada organ jantung dan juga pembuluh darah, gangguan kesehatannya juga bisa menyerang pada darah manusia. Kemarin kita sudah belajar bahwa darah itu ada 3 atau 4 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah, dan juga plasma darah. Nah, untuk gangguan kesehatan pada darah sendiri itu ada 2 faktor penyebabnya, itu yang disebabkan oleh keturunan dan juga yang tidak disebabkan oleh keturunan atau disebut non-keturunan. Untuk penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh keturunan, itu ada yang pertama hemofilia. Hemofilia ini merupakan kelainan yang dicirikan dengan aliran darah yang sulit terhenti. Kalau kita terluka, misalnya kita jatuh atau tergores, maka lukanya akan mengeluarkan aliran darah yang sulit untuk dihentikan. Ini berbahaya ya, karena kalau kita terluka terus kita mengeluarkan darah terus-menerus, kita bisa-bisa kekurangan darah dan bisa-bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya ada juga talasemia. Nah, talasemia ini merupakan penyakit keturunan atau genetik yang dicirikan dengan sel darah merah yang bentuknya seperti bulan sabit, tidak seperti sel darah merah yang normal. Kalau sel darah merah yang normal bentuknya itu seperti keping koin, atau berbentuk lingkaran atau bulan penuh. Di sini talasemia itu bentuk sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, sehingga fungsinya juga tidak akan seperti sel darah merah yang normal. Kemudian ada penyakit-penyakit non-keturunan. Yang pertama itu ada anemia. Anemia ini merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Anemia ini dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat, sehingga banyak darah yang terbuang. Bisa juga disebabkan oleh kekurangan zat besi dan kanker tulang yang menyebabkan terganggunya pembentukan sel darah merah. Ciri-cirinya yang mempunyai anemia ini biasanya cepat lelah, sering sakit kepala, dan juga wajahnya pucat. Kemudian ada leukemia. Nah, leukemia ini kelainan karena kelebihan sel darah putih. Kalau sel darah putih kita kelebihan, itu juga tidak baik, karena bisa menyebabkan sel darah putih ini nantinya akan memakan sel darah merah.
karena dianggapnya sel darah merah ini merupakan penyakit ya. Oke. Dampaknya nanti adalah tubuh akan kekurangan sel darah merah juga nantinya, karena sel darah merahnya dimakan terus sama sel darah putih. Oke. Kemudian ada juga demam berdarah. Kalau demam berdarah ini pasti sudah sering didengar ya. Demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue. Virus ini berasal dari nyamuk Aedes aegypti ya. Nih yang cirinya itu tubuhnya belang-belang atau bergaris-garis. Apalagi sekarang sudah musim hujan, jadi kita perlu hati-hati ya. Oke. Untuk penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan tersebut ternyata ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya, yaitu ada dari gaya hidup, kemudian dari jenis makanan yang kita makan, dan juga faktor keturunan. Ini 3 faktor yang sangat mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah kita ya. Lalu Pak, bagaimana cara kita memelihara kesehatan dari sistem peredaran darah kita supaya kita terhindar dari penyakit atau gangguan kesehatan? Sebenarnya ada 3 garis besar ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Yang pertama itu adalah beristirahat dengan cukup. Kalau istirahat kita cukup, tentunya tubuh kita juga akan selalu bugar ya. Apalagi organ-organ peredaran darah kita saat kita tidur, saat kita istirahat juga akan ikut beristirahat, dan kerjanya akan lebih ringan daripada saat kita berkegiatan. Kemudian ada memilih makanan yang bergizi seimbang untuk dikonsumsi. Kalau kita makan makanan yang bergizi, tentunya tubuh kita juga akan sehat. Dan yang ketiga itu berolahraga secara teratur. Ini sangat penting ya, karena berolahraga yang teratur juga dapat melancarkan aliran darah dan juga membantu meningkatkan kualitas jantung kita ya. Oke. Nah, selain tadi gangguan kesehatan dan juga cara memelihara sistem peredaran darah kita juga akan membahas tentang peredaran darah pada hewan. Nah, peredaran darah pada hewan itu ada yang namanya peredaran darah terbuka dan darah tertutup. Nah, maksudnya peredaran darah terbuka itu apa? Peredaran darah terbuka itu maksudnya darahnya tidak selalu berada dalam organ peredaran darah. Misalnya ada hewan yang pertama nih, jenisnya serangga. Nah, serangga ini memiliki sistem peredaran darah yang terbuka ya, bisa dilihat dari gambar. Ini adalah organ-organ peredaran darah serangga. Di sini belalang ya. Nah, serangga ini memiliki jantung dan pembuluh darah seperti kita. Namun struktur jantungnya pada serangga ini masih sederhana, sehingga disebut dengan jantung pembuluh. Yang sebelah sini gambarnya ya. Ini adalah jantung pembuluh dari serangga. Nah, darah serangga juga tidak mengandung hemoglobin, sehingga darah mereka tidak berwarna merah seperti kita ya. Fungsinya juga bukan untuk mengangkut oksigen, tapi darah mereka itu untuk berfungsi mengangkut zat-zat makanan dan zat sisa ya. Serangga juga punya aorta atau pembuluh darah terbesarnya. Oke, selain serangga ada juga cacing. Nah, kalau cacing ini memiliki sistem peredaran darah tertutup seperti kita. Nah, organ-organnya terdiri dari darah, pembuluh darah, dan juga jantung. Tapi sama, jantungnya masih sederhana, jadi masih disebut jantung pembuluh nih. Yang ditunjukkan di gambar ini adalah jantung pembuluh dari cacing. Nah, pembuluh darahnya juga ada 2 bagian. Ada pembuluh darah bagian atas atau disebut pembuluh darah dorsal, dan juga pembuluh darah bagian bawah atau disebut pembuluh darah ventral. Oke. Nah, jantung pada cacing memompa darah dari pembuluh darah bagian atas atau dorsal tadi ke pembuluh darah bagian bawah tubuh atau ventral, kemudian ke seluruh tubuh. Itu untuk peredaran darah cacing. Lalu ada juga peredaran darah pada ikan. Nah, kalau ikan ini juga peredaran darahnya tertutup ya.
yang terbuka itu hanya serangga. Nah, jantung pada ikan memiliki dua ruang, hanya memiliki dua ruang, yaitu satu serambi dan juga satu bilik ya. Nah, selain itu ikan juga memiliki peredaran darah yang tunggal. Artinya dalam sekali peredaran darahnya, darah hanya melalui jantung sebanyak satu kali ya. Jadi darah di dalam tubuh ikan akan beredar di tubuhnya hanya satu kali melewati jantung. Oke, ini ada di gambar sebelah kanan. Oke, dilanjutkan ke peredaran darah amfibi. Amfibi ini contohnya katak ya. Nah, organ darah katak ini berupa jantung dan pembuluh darah. Bedanya, jantung pada katak ini memiliki 3 ruangan, yaitu ada serambi kanan, serambi kiri, dan juga satu bilik. Kalau kita biliknya ada 2 ya, kanan kiri, tapi di amfibi ini hanya ada satu bilik. Nah, dari serambi darah masuk ke bilik, baik serambi kanan maupun serambi kiri. Kalau serambi kanan ini daerahnya berwarna biru menandakan darahnya kayak CO2, sedangkan yang serambi kiri ini warna merah menandakan darah kayak O2. Dari kedua serambi tersebut, darah akan masuk ke dalam bilik, sehingga di dalam bilik ini terjadi pencampuran antara darah kayak O2 dan CO2, ditandakan dengan warna ungu, atau darah kaya akan O2 dan CO2, atau darah campuran. Nantinya akan dialirkan ke paru-paru dan ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya ada peredaran darah reptil. Untuk alat peredaran darah reptil masih sama, kurang lebih adalah jantung dan pembuluh darah. Nah, jantung pada reptil sudah memiliki 4 ruang seperti manusia, tapi sekat antara bilik kiri dan bilik kanannya masih belum sempurna, sehingga darah yang kaya akan oksigen dan darah yang kaya akan karbon dioksida juga bercampur pada tubuh reptil. Contohnya ular ya. Nah, yang warna ungu ini yang adalah darah campuran tadi ya. Kemudian yang terakhir ada jenis burung dan mamalia. Burung itu unggas ya. Kalau mamalia itu seperti kucing, sapi, kuda, dan lain-lain hewan-hewan yang menyusui. Kalau jenis burung dan mamalia ini peredaran darahnya kurang lebih sama seperti kita manusia ya. Terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah. Jantungnya juga sudah terdiri dari 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, seperti kita, antar serambi dan biliknya itu sudah dibatasi sekat yang sempurna, sehingga darahnya tidak akan bercampur seperti tadi amfibi ataupun reptil. Jadi sudah sempurna ya untuk burung dan mamalia sistem peredaran darahnya. Nah, itu dia anak-anak pembahasan kita tadi tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia, juga tentang cara memelihara kesehatan peredaran darah manusia, dan terakhir barusan tentang organ peredaran darah hewan. Oke. Untuk evaluasinya, kalian bisa kerjakan di buku paket ESPS IPA kelas 5, latihan ulangan bab 4 bagian A dan B. Karena bab 4 kita sudah selesai dengan pertemuan kali ini ya. Pembahasannya sudah habis, jadi bisa dikerjakan latihan ulangannya. Bagian A dan B saja, halaman 64 dan 65. Boleh kalian langsung kerjakan di buku paketnya, dan nanti hasilnya difotokan dan dikirimkan ke Bapak. Oke? Itu saja dari Bapak. Jika ada yang kurang dipahami dan juga ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan ke Bapak. Oke? Semangat mengerjakan evaluasinya, selalu jaga kesehatan. Baik anak-anak, alhamdulillah pembahasan kita hari ini telah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami dan juga menjadikan apa yang sudah kita bahas tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran IPA yang lainnya.
selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.